Suku Banyankoli adalah salah satu komunitas yang paling khas secara budaya di Uganda. Namun, tradisi mereka sering disalahpahami atau disederhanakan secara berlebihan. Untuk menjelaskan budaya Banyankoli secara faktual, terstruktur dan penuh hormat berdasarkan pertanyaan yang paling sering diajukan di seluruh dunia. Dari hubungan mendalam mereka dengan sapi bertanduk panjang, kepercayaan spiritual, hingga ritual pernikahan yang katanya mempelai pria harus siap dicoba dulu oleh bibi sang wanita. Sepertinya menarik ya. Nah, untuk memahami budaya ini, sangat penting untuk memahami Uganda Barat Daya itu sendiri. Dalam hal ini, kita akan mengeksplorasi elemen kunci yang mendefinisikan identitas Banyankoli. Siapa mereka, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka menikah, apa yang mereka makan, dan bagaimana tradisi hingga membentuk kehidupan. Ini bukan cerita rakyat atau mitos. Ini adalah salah satu komunitas paling berpengaruh di Afrika Timur. Mari kita mulai mengenal adat dan tradisi suku Banyankoli. Yang jadi pertanyaan kalian pasti, siapakah suku Banyankoli? Suku Banyankoli adalah kelompok etnis berbahasa Bantu yang terutama ditemukan di Uganda Barat Daya, khususnya di wilayah bekas Kerajaan Ancoli. Secara historis, mereka menelusuri akar mereka ke migrasi awal suku Bantu yang menetap di padang rumput subur yang cocok untuk pertanian dan peternakan. Suku Banyankoli sering dikenal melalui budaya ternak mereka, tetapi identitas mereka jauh melampaui ternak. Secara tata cara berpakaian, suku Banyankoli mencerminkan status sosial, jenis kelamin, dan pekerjaan. Pakaian tradisional terutama terbuat dari kulit sapi yang dilunakkan dan diolah agar tahan lama. Individu yang lebih kaya, terutama di kalangan Bahima, mengenakan kulit yang lebih halus dan aksesoris dekoratif. Pria sering berpakaian sederhana, sedangkan pakaian wanita menekankan kesopanan dan feminitas. Gaya rambut, postur tubuh, dan perhiasan juga memiliki makna budaya. Di sana, penampilan bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga mengkomunikasikan disiplin, rasa hormat, dan latar belakang keluarga. Saat ini, pakaian tradisional sebagian besar dikenakan selama upacara budaya, pernikahan, dan festival. Namun demikian, pakaian tradisional tetap menjadi simbol kuat identitas dan warisan Banyankoli. Nah, untuk adat pernikahan di sana adalah salah satu lembaga budaya terpenting di kalangan Banyankoli. Prosesnya dimulai dengan kuhinjira, perkenalan formal, di mana seorang mediator yang dikenal sebagai Katerarume mewakili keluarga mempelai pria. Tahap ini melibatkan negosiasi, pertukaran hadiah, dan bahasa simbolis. Upacara pernikahan yang sebenarnya dilakukan setelah kesepakatan diselesaikan. Mas kawin, yang seringkali berupa ternak, mengukuhkan persatuan antar keluarga, bukan hanya individu. Setelah menikah, ritual pengantin wanita belajar membuat api di rumah barunya, melambangkan tanggung jawab dan integrasi. Adat istiadat ini menekankan rasa hormat, kesabaran, dan kesinambungan sosial. Namun, terdapat prosesi pernikahan unik yang tak semua orang tahu di sini, yakni mewajibkan bibi pengantin wanita harus tidur dengan mempelai pria. Mengutip laman Guardian, suku Banyankole telah mempersiapkan pernikahan bagi seorang wanita sejak mereka berusia 8 atau 9 tahun. Persiapan pernikahan ini dilakukan oleh sang bibi. Bagi suku ini, pemeran bibi sangat berpengaruh dalam kelanjutan rumah tangga keponakannya. Bagi gadis-gadis di Uganda, setelah mereka berumur 8 tahun, mereka akan dididik oleh bibi. Mereka menjadi calon istri yang baik. Berbeda sekali dengan kebanyakan anak umur 8 tahun yang cenderung masih bermain. Bagi anak perempuan Banyankole, mereka harus berhadapan dengan batasan dan mempersiapkan diri untuk menikah. Mereka akan dikurung di rumah, diberi makan daging sapi, bubur, dan dipaksa minum susu dalam jumlah yang banyak supaya gemuk. Karena standar kecantikan bagi Banyankole adalah bertubuh gemuk atau berisi. Ketika payudara mulai membesar, para gadis akan diingatkan orang tuanya untuk tidak berhubungan dengan laki-laki. Suku Banyankole sangat menjunjung tinggi perawan. Sebelum menikah, para gadis harus menjauhi segala aktivitas gituan sejak dini. Jika mereka melanggar aturan ini dan ketahuan tidak perawan sebelum menikah, maka mereka hanya ada 2 pilihan hukuman, yaitu dihukum mati atau dikucilkan dari masyarakat. Waduh, ngeri juga ya. Nah, bagi anak laki-laki, sang ayahlah yang bertugas mencarikan calon istri untuk anaknya.
serta mempersiapkan mahar untuk calon pengantin seperti sapi, kambing, dan pot bir, tergantung seberapa kaya calon istri anaknya. Setelah mahar dibayarkan, persiapan pernikahan pun dimulai. Di hari pernikahan, diadakan pesta di rumah pihak perempuan, di mana sang ayah akan menyembelih seekor lembu jantan. Sedangkan di rumah mempelai laki-laki, ada pesta untuk menyempurnakan pernikahan. Momentum paling penting adalah peran sang bibi pengantin wanita. Pesta akan bisa terlaksana jika bibi si wanita menguji kesucian keponakannya dan uhui dengan mempelai pria untuk juga memeriksa potensinya. Modusnya menguji kesucian ya. Nah, di ranah inilah sang bibi akan menguji kemampuan kejantanan dan kekuatan mempelai pria dengan berhubungan dengannya. Selama proses ini, si bibi akan mempelajari trik serta gaya favorit mempelai pria untuk diberitahu kepada keponakannya. Setelah pengukuhan dilakukan, mempelai wanita kemudian diajari oleh bibinya dan diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan dengan diutus oleh bibinya kepada suami setelah mendapat restu. Setelah melakukan pernikahan dan sang wanita mengandung, terdapat tradisi kelahiran dan pemberian nama. Persalinan di kalangan Banyan Kole secara tradisional dikelilingi oleh kerahasiaan, perawatan, dan perlindungan ritual. Para ibu dibantu oleh wanita yang berpengalaman, dan bayi baru lahir dilindungi dari paparan publik pada masa-masa awal. Meskipun perawatan kesehatan modern telah mengubah praktik persalinan, nilai-nilai tradisional seputar keterlibatan keluarga dan penghormatan terhadap kehidupan tetap kuat. Untuk makanan pokok, suku ini bergantung pada tanaman seperti millet, sorghum, kacang-kacangan, dan pisang. Di sini, susu juga sangat sakral karena melambangkan kemurnian dan kekayaan. Kombinasi makanan dan kebiasaan makan tertentu diatur secara budaya. Makanan di kalangan Banyan Kole bukan hanya soal nutrisi, itu adalah warisan dan struktur sosial. Pentingnya masyarakat memiliki sapi bertanduk panjang Ankole. Mengapa? Karena sapi bertanduk panjang Ankole adalah tulang punggung budaya masyarakat Banyan Kole. Sapi-sapi ini melambangkan kekayaan, status, keindahan, dan kelangsungan hidup. Kepemilikan menentukan status sosial dan pengaruh di dalam suku. Itulah tradisi unik di dalam suku Banyan Kole. Apa kalian berminat menikahi wanita di sana? Jika berminat, kalian dapat bonus bibinya tuh. Nah, semoga informasi kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you!